Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita hari ini melakukan kuliah hukum ekonomi, di mana pada pembahasan kali ini kita membahas tentang pasar modal. Sebelumnya di pertemuan di kelas kita sudah membahas apa itu sebenarnya investasi atau penanaman modal. Di mana investasi itu kita ketahui setelah kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah investasi secara langsung, itulah dia penanaman modal atau bahasa Inggrisnya itu adalah direct investment, di mana ada investasi tidak langsung atau indirect investment atau disebut juga portfolio investment. Nah, di mana yang secara tidak langsung ini adalah pasar modal. A few moments later. Sebelumnya kita harus mempelajari apakah pengertian pasar modal. Nah, pengertian pasar modal itu sendiri adalah pasar yang menjual berbagai instrumen keuangan. Jadi atau disebut itu antara lain itu adalah sekuritas. Nah, di mana itu secara jangka panjang, baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Nah, pasar modal itu sendiri mempertemukan pemilik dana atau kita sebut namanya supplier of fund. Nah, dengan pengguna dana itu kita sebut sebagai user of fund untuk tujuan investasi jangka menengah atau kita kenal sebagai middle term investment, dan juga jangka panjang sebagai namanya long term investment. Dalam hal ini, modal yang diperdagangkan dalam pasar modal itu diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau disebut dengan efek yang dapat berupa. Itu pertama itu saham, ya kan, obligasi atau bentuk surat berharga lainnya. Surat berharga yang merupakan derivatif dari suatu saham. Nah, jadi dalam pasar modal itu itulah bentuk-bentuknya modal tadi. Nah, kita kan mempelajari pasar modal. Terlebih dahulu kita harus mengetahui adanya bursa. Di mana dalam hal ini bursa itu dikenal ada tiga. Yang pertama adalah bursa itu pasar modal. Nah, itu perdagangan untuk memperdagangkan efek secara jangka panjang. Nah, yang kedua adalah itu bursa pasar uang. Itu adalah untuk memperdagangkan uang atau dana secara jangka pendek. Yang ketiga adalah pasar komoditas. Ini merupakan untuk memperdagangkan barang-barang komoditas. Jadi kita harus mengetahui juga ya, ada tiga pasar tentang bursa. Nah, yang pertama tadi adalah satu pasar modal, kedua adalah pasar uang, ketiga adalah pasar komoditas. Nah, dari definisi ataupun dari kita pelajari tadi ada tiga bursa, itu kita mengenal adanya kata efek ataupun bursa efek. Di mana dalam hal ini efek itu adalah surat berharga. Contohnya seperti saya jelaskan tadi, termasuk juga itu adalah seperti misalnya surat pengakuan utang, misalnya surat berharga komersil, baru seperti saham, obligasi, tanda bukti utang. Nah, baru unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek. Nah, sedangkan bursa efek itu adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual, beli, efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jadi bursa efek itu fasilitas sarana untuk memperdagangkan efek tadi. Kita next pada sumber hukum pasar modal. Nanti bisa dilihat di sebelah sini. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Itu tentang pasar modal. Baru ada juga PP 45 Tahun 95. Itu tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Ada juga PP nomor 46 tahun 95 tentang tata cara pemeriksaan di pasar modal. Baru keputusan-keputusan Menteri Keuangan, ada banyak kalau saudara cari nanti. Baru adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak PAM, ya kan? Baru aturan-aturan yang dikeluarkan
Self-Regulatory Organization atau SRO. Ini dia sumber-sumber dari pasar modal itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari pasar modal itu sendiri adalah yang pertama, sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, yang kedua adalah sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Ketiga adalah mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Inilah yang dimaksud adalah tentang fungsi pasar modal itu sendiri. Dalam hal ini, pasar modal tadi itu menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender atau itu yang disebut sebagai pemilik dana ke borrower sebagai penerima dana dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki oleh para lenders dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Jadi jelas yang setelah kita pelajari juga di kelas di pelajaran hukum investasi, tidak ada seseorang pun yang ingin menanamkan suatu modalnya itu dia mau rugi. Artinya setidaknya dia ingin mempertahankan nilai modalnya dan kalau bisa dia mendapatkan untung. Jadi tidak ada orang menanamkan ke pasar modal itu dia mau jadi rugi, sebenarnya tidak ada sebenarnya tujuannya. Cuman adapun risiko-risiko dalam bursa efek ataupun pasar modal itu sendiri itu ada memiliki risiko masing-masing tadi. Jadi jelas ya dari lender tadi sebenarnya manfaat dia melakukan pasar modal itu dia menginginkan adanya suatu imbalan atau keuntungan dari apa yang dimodalkannya. Seperti itu di pasar modal. Nah, sedangkan di penerima dana tadi atau si borrower tadi, manfaatnya adalah bagaimana tersedia dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis. Ya, tanpa harus menunggu hasil dari produksi perusahaan tersebut. Karena kan jelas, jika menunggu hasil dari perusahaan tersebut, mungkin dalam mengembangkan sektor perusahaan atau usaha-usahanya kan dia akan membutuhkan waktu yang lama, range waktunya yang lama. Sedangkan di era globalisasi ini juga kita mengetahui bahwasannya perusahaan itu tadi kan ingin melakukan peningkatan secara cepat dan untuk itu memerlukan dana yang besar. Nah, di mana tadi dalam lender dia kita diberikan oleh borrower tadi itu keuntungan dari imbalan tadi, di mana borrower tadi pun itu mendapatkan keuntungan juga tersendiri, di mana dia bisa dapat mengembangkan usaha-usahanya, sektor bisnisnya dari yang lainnya, ataupun bisa mengembangkan. Nah, jadi melalui proses ini diharapkan borrower itu terjadi peningkatan produksi barang ataupun secara jasa dari perusahaan itu tersebut kan dia kan menghasilkan barang atau jasa misalnya suatu perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran baik itu tingkat perusahaan itu sendiri, karyawan perusahaan dan lain sebagainya ataupun dari tingkat sekeliling yang perusahaan itu. Dalam pasar modal itu sendiri itu harus menganut prinsip keterbukaan di mana prinsip keterbukaan itu adalah suatu pedoman umum yang mensyaratkan emiten atau perusahaan publik dan pihak lainnya yang tunduk pada undang-undang. Contohnya undang-undang itu di Undang-Undang Penanaman Modal 25 tahun 2007. Informasi itu diberikan secara tepat, secara seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud. Nah, itu dia. Jadi dari definisi tersebut, itu kita lihat adanya prinsip keterbukaan itu mewajibkan emiten tadi itu untuk mengungkapkan seluruh informasi fakta material. Mengapa begitu? Hal ini sangat diperlukan untuk melindungi para tenan ataupun investor-investor, baik itu penanam modal dalam negeri, penanaman modal asing, dalam melakukan penilaian atau judgement terhadap investasinya. Nah, keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan bagi investor tadi itu sendiri. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap investor-investor tadi, baik pun kepada masyarakat. Jadi, dalam dunia pasar modal itu,
seorang tenan ataupun investor tadi itu dia melihat bagaimana perusahaan itu dalam segi laporannya per tahun misalnya. Jadi karena ada hal tersebut, kalau memang dia itu baik dan ibaratkannya tidak ada risiko dalam hal itu, tidak ada cacat ibaratkannya karyawannya itu tuh demo, tidak makmur, ataupun pernah ada kejadian misalnya berbau tentang mau pilot misal perusahaan itu tadi sendiri itu kan. Jadi kalau misal laporan tidak jelas, itu kan sebenarnya menjadi tolak ukur dari investor tadi yang ingin menanamkan modal di perusahaan itu tersebut. Nah, hal ini juga menghindari penyimpangan-penyimpangan juga ketika adanya pelaporan yang baik itu. Jadi, tidak ada ketakutan antara investor ingin menanamkan modalnya itu secara pasar modal, dia ragu. Nah, karena ada juga dari beberapa banyak perusahaan, nah, misalnya terjadi korupsi yang dilakukan oleh para direksi dalam perusahaan tersebut. Nah, ini kan adanya suatu laporan yang fiktif misalnya, laporannya tidak akurat seperti itu. Nah, ini kan menjadi penyimpangan-penyimpangan nanti yang terjadi, di mana yang kita ketahui investor itu, penanam modal itu tidak mau menanamkan modalnya jikalau terjadi kerugian. Itu pada dasarnya. Jadi, harus pasar modal ini memegang prinsip keterbukaan. Nah, itulah kuliah kita pada hari ini. Di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ahli teknologi. Jadi kepada mahasiswa seluruhnya, kepada saudara, agar terlebih dahulu membaca tentang bagaimana hukum ahli teknologi itu. Jadi saudara nanti sudah lebih memahami ketika sudah saya jelaskan lagi lebih lanjut apa sebenarnya hukum ahli teknologi itu sendiri. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua dan khalayak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.